Allah yang pencipta, Allah yang maha tinggi, yang maha tahu, yang maha sempurna. Allah yang ketetapannya, kebijakannya selalu serius. Allah tidak pernah tidak sengaja atau iseng. Segala yang diciptakan Allah pasti bermakna. Jadi kalian tidak usah khawatir, saya ini manusia kok tidak ada gunanya ya. Ada, Allah menghadirkanmu itu pasti bernilai karena Allah tidak pernah iseng. Ya kaliannya saja yang mengelola hidupmu tidak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut Al-Farabi ada 5 hal yang kekal. Ini menarik, kata-kata kudama terus diartikan kekal ini. Ini nanti yang dijelaskan lebih rinci oleh Ibnu Rus dalam Tahafutut Tahafut. Kalau di Tahafutul Falasifah kan, kalau di Imam Ghazali ada kekal yang lain selain Allah itu sudah musyrik. Tapi nanti dijelaskan oleh Ibnu Rus bahwa para filosof peripatetik itu punya definisi kekal yang berbeda. Jadi ada level kekal antara kekalnya Allah dengan kekalnya yang bukan Allah, antara yang mutlak dan relatif. Makanya nanti di setiap isu selalu ada waktu, misalnya ini waktu mutlak, waktu relatif. Jadi ada kekal yang beda penjelasannya, gitu loh. Jadi abadi, ya kayak teman-teman bilang cintaku padamu abadi. Itu kan bukan berarti abadi menyamai abadinya Allah kan. Kalau kayak gitu kamu langsung musyrik itu kalau bilang cintaku padamu abadi. Cintanya orang tua itu abadi misalnya, ya enggak. Itu istilah abadi dengan definisi di level makhluk, bukan abadi yang dimiliki oleh Khalik. Nah nanti, tapi gara-gara ini Ar-Razi itu juga dituduh bahwa dia musyrik ini, menyamakan kodimnya Allah dengan kodimnya yang lain. Jadi di Al-Qudama Al-Khamsah ini menarik sebenarnya, bicara tentang kosmologi, tentang realitas. Jadi ada 5 hal yang kekal. Yang pertama Al-Bari Ta'ala, yaitu Allah pencipta. Yang kedua An-Nafs Al-Kulliyah atau jiwa universal. Yang ketiga Al-Khayula Al-Ula, materi pertama. Yang keempat Al-Makan Al-Mutlak, tempat atau ruang yang mutlak. Dan yang kelima Az-Zaman Al-Mutlak, waktu yang mutlak. Jadi Allah jiwa, materi, ruang, dan waktu. Ini 5 hal yang menurut Ar-Razi sifatnya niscaya, kudama, kekal, mutlak. Kalau Allah jelas, itu teman-teman kalau baca di kitab beliau yang terakhir, kitab yang terkenal kan beliau menulis Siratul Falsafiyah. Jadi jalan para filosof, atau mungkin pasnya jalan filosofis. Nah, Al-Bari Ta'ala itu maksudnya Allah. Allah yang pencipta, Allah yang maha tinggi, yang maha tahu, yang maha sempurna. Itu diantara uraian-uraiannya Ar-Raziyah. Allah yang ketetapannya, kebijakannya selalu serius. Allah tidak pernah tidak sengaja atau iseng. Maka kata Ar-Razi, sifat tidak sengaja itu tidak disifatkan kepada Allah, tidak boleh. Wahai Allah, zat yang tidak sengaja tidak ada. Allah selalu serius dalam menciptakan, sengaja. Segala yang diciptakan Allah pasti bermakna. Jadi kalian tidak usah khawatir, Pak saya ini manusia kok tidak ada gunanya ya Pak, saya itu tidak ada. Allah menghadirkanmu itu pasti bernilai karena Allah tidak pernah iseng. Ya kaliannya saja yang tidak serius. Allah menciptakanmu dengan sangat serius. Kalian yang mengelola hidupmu tidak serius.
Jadi ketidaksengajaan tidak disifatkan kepadanya. Segala kehidupan berasal darinya, sebagaimana sinar datang dari matahari. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Itulah Al-Bari Ta'ala, Allah. Itu Al-Qudama pertama. Yang kedua, nafas, jiwa. Jadi roh atau nafas kuliah. Nafas kuliah itu jiwa yang universal. Jiwa ini, roh ini hidup dalam jasad. Dia terpenjara oleh jasad dan dia harus menemukan kebebasannya yang hakiki, menemukan kesejatian dirinya sebagai bagian dari ranah ilahiyah. Jadi hakikat diri kita itu rohnya. Jasad ini bungkusnya yang memenjara kita. Cuma roh sering tidak sadar hakikat dirinya, malah terikat oleh yang jasad. Itulah mengapa Allah menganugerahkan akal. Dalam rangka apa? Biar bisa merenung, biar bisa berpikir, kemudian menemukan, oh ini toh hidupku yang hakiki itu. Biar tidak tertipu oleh yang materi, yang duniawi. Jadi di situ posisinya akal. Nah, karena bekal untuk menemukan kesejatian itu akal, maka kata Ar-Razi, jalan untuk hidup hakiki itu filsafat. Kenapa? Filsafatlah yang mengajarkan kita cara mendayagunakan akal dengan baik dan benar. Jadi rangkaiannya di sini. Jadi Allah menciptakan kita, hakikat diri kita itu ruh kita, ruhani kita. Sayangnya ruh kita itu terpenjara dalam jasad sehingga lupa hakikat dirinya. Tapi Allah sayang pada kita, maka Allah menganugerahi akal yang itu kendaraan kita untuk menyadari kembali hakikat diri kita. Maka akal ini paling mulia, paling berharga karena berhubungan dengan kesadaran kita yang lebih hakiki. Jadi roh ini juga mutlak sifatnya. Kenapa? Ya buktinya kita ini faktanya hidup sekarang. Yang itu pasti tidak casingnya, tidak jasadnya saja. Buktinya apa? Ada orang mati. Kalau kata Hai bin Yaqzan dulu kan dia heran kok ada yang ngasuh dia rusa kok mati. Ini fisiknya masih utuh, tidak berkurang satu pun apa. Tapi kok sekarang tidak bisa ngapa-ngapain. Pasti ada sesuatu yang dulu ada di dalam sekarang meninggalkan. Nah, ini pandangan-pandangan tentang roh yang ada dalam jasad. Jadi yang kedua ini juga mutlak. Yang ketiga yang juga mutlak adalah materi. Jadi Ar-Razi ini cara berpikirnya tentang materi mirip seperti Demokritos. Demokritos ya, bukan obat nyamuk itu loh. Itu Demokritos yang filosof Yunani kuno yang dikenal dengan teori atomnya. Jadi materi yang ada ini sifatnya, bentuk paling dasarnya ya atom itu. Atom itu saling berkait, saling bertemu, membentuk sesuatu. Dan itu yang materi macam-macam yang kita lihat. Jadi materi itu rangkaian dari atom-atom. Nah, dia bertemu dan berpisah. Itu atom-atom. Kalau meja, pohon atau apa itu ya bentuk atomnya apa. Nanti kalau manusia dari atom apa, fisiknya ya materinya. Kalau tadi kan ruhnya. Jadi materi itu unsur paling dasarnya atom, yang itu saling bertemu dan berpisah. Jadi di end-nya materi itu kan mengurai jadi atom lagi. Kalau kita nanti meninggal, dimakamkan kan terus hancur diri kita kan berubah, mengurai, kembali lagi jadi atom-atom.
Cara berpikir seperti ini itu adanya di Yunani kuno, Demokritos. Kalau teman-teman sulit membayangkan, bayangkan kayak mainannya anak kecil itu loh. Ya, Lego. Jadi Lego itu kan ini digabung-gabung jadi kuda-kudaan. Nah, nanti digabung-gabung lagi jadi apa? Nah, materi itu seperti itu. Berpisah atom-atom, bertemu jadi apa? Berpisah, bertemu jadi apa? Kita secara materi, misalnya sekarang jasad yang seperti ini nanti dikubur, kan kita mengurai, berubah jadi apa? Jadi, dia tetap ada. Kalau bahasanya kekal tapi berubah wujud saja. Nah, ini juga mutlak. Ada sesuatu kan tetap pasti ada materinya. Di materi itu sifatnya dalam tanda petik ya kekal. Kekal itu kan tadi sifatnya apa dari apa. Kita lahir dari apa. Pasti ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sampai kalau bahasanya Aristoteles itu yang paling awal, yang jadi sebab paling awal. Materi yang paling awal. Nah, jadi sifatnya kekal. Kekal dalam arti ya pasti segala sesuatu ada bahan materi awalnya. Tidak mungkin sesuatu itu muncul dari tidak ada apa-apa sama sekali. Itu kalau di filsafatnya Aristoteles ketika ditanya, lah terus apa bahan awalnya itu? Itu jawabannya agak unik. Kalau di Aristoteles, bahannya sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya bahan paling awal itu ya potensi untuk ada. Jadi bahannya itu potensi. Jadi terus aktual jadi ada. Ketika Allah kun fayakun terus jadi ada beneran. Jadi bahannya ya itu. Jadi itu khayula al-ula. Baik, saya tidak melanjutkan yang itu ya Aristoteles, nanti teman-teman puyeng. Ngerti sedikit-sedikit, nanti pada saatnya kita gali lebih dalam, karena tidak bisa dijelaskan sambil lalu yang tentang itu. Oke ya, kalau materi pasti ada, ruang pasti ada. Karena materi itu kan selalu ada dalam ruang. Kalian membayangkan tidak ada ruang, tidak bisa. Makanya makan mutlak sebagai kekodiman yang keempat. Ya meskipun saya bilang tadi ya Ar-Razi membagi ruang itu ada dua. Ada ruang yang universal, ada ruang yang relatif. Ruang yang universal ya di luar duniawi yang kita lihat di sekeliling kita. Tapi kalau ruang yang relatif ya yang kita hidup sehari-hari ini. Jadi yang saya sebut tadi nanti dijelaskan lebih detail oleh Ibnu Rus, itu kan ada kodim di level yang berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, kalau ruang pasti ada, materi pasti ada, waktu juga pasti ada. Kenapa? Waktu itu kan pergerakan dan perubahannya materi dalam ruang. Tadi, sekarang, nanti, itu kan perubahan-perubahan. Jadi ini mikrofon sekarang berasal dari mikrofon yang tadi. Berubah kan bisa dihitung. Oh ini sudah satu zaman. Nah, ini. Jadi ini waktu. Waktu lahir karena ada materi, ada ruang. Ruang ada karena ada materi. Materi hadir di baliknya ada ruh. Semuanya ada karena ada Tuhan. Tuhan penciptanya, Al-Bari Ta'ala. Inilah Al-Qudama Al-Khomsah. 5 macam kekodiman, 5 kekal. Kalau dalam teorinya Ar-Razi. Oke, baik. Ambil nafas sebentar biar tidak puyeng. Kita malam hari ini filsafatan beneran ya. Biasanya isinya tutur-tutur, jangan stres, jangan depresi. Sekarang diajak depresi. Oke. Nah ini yang kontroversial dari Ar-Razi ya. Orang kemudian
menganggapnya pokoknya dianggap kekal, ya berarti menduakan Tuhan begitu saja. Padahal ya kan ada alurnya. Kalau dipakai alur nanti seperti ini. Jadi di sekitar kita ini kan ya dialektika materi-materi. Dan kalau itu materi, ya pasti berkaitan dengan ruang. Oleh karena itu harus ada ruang, ada tempat. Nah, tadi materi dan ruang itu kan berubah dan berganti, bergerak. Pergerakan materi dan ruang itulah yang disebut waktu. Berarti ya waktu harus ada. Jangan lupa juga di balik materi yang berubah-ubah dalam ruang dan waktu tadi kan ada kehidupan. Kehidupan itu ya kuncinya disebut kehidupan karena di baliknya ada ruhnya. Jadi di balik yang maujud ada kehidupan. Karena itu ruh pasti ada. Kalau tidak ada ruhnya ya kita bukan manusia yang seperti ini. Kalau tidak ada ruhnya, tidak ada binatang yang seperti itu, tidak ada tumbuhan yang seperti itu. Semua yang ada di alam itu kan ada daya hidup di baliknya. Itulah ruh. Ya kita punya ruh manusia, mungkin binatang, tumbuhan dengan ruhnya masing-masing. Jadi daya hidup yang ada di baliknya. Nah, pada akhirnya proses materi yang bertempat, beruang, berdaya yang namanya ruh, itu kan semuanya berasal dari Al-Bari Ta'ala tadi. Dari Sang Maha Pencipta yang maha bijaksana, yang maha tahu, yang maha sempurna, yang memberi kita akal. Jadi inilah yang dimaksud oleh Ar-Razi dengan teori 5 kekalnya. Jadi hidup ini ada materinya. Kalau itu materi pasti ada ruangnya. Materi dan ruang itu bergerak, berubah, berarti di situ ada waktu. Ketika di balik materi yang berwaktu beruang itu pasti ada kehidupan. Dan semuanya tadi merupakan bersumber dari Sang Pencipta, Al-Bari Ta'ala. Nah, kalau dibaca dengan rangkaian seperti ini mungkin lebih mudah dipahami teori 5 kekal tadi. Meskipun istilah kekalnya memang problematis dan debatable. Ya monggo saja buat rame-rame diskusi kan menarik. Sejauh mana kekekalannya dibandingkan dengan kekekalannya Allah. Baik. Ya meskipun begitu, ini ada menarik kritik dari Ibnu Sina. Ibnu Sina ini mengkritik Ar-Razi. Ini kan sama-sama filosof peripatetik, tapi Ibnu Sina tidak terlalu senang dengan teori metafisika kosmologisnya Ar-Razi. Kata Ibnu Sina, ya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi itu kenapa sih ikut-ikutan bahas metafisika? Melampaui kompetensinya, bukan ahlinya. Mbok sudah ngurusi kedokteran saja, operasi, tes urin, dan lain sebagainya. Kenapa dia mengekspos dirinya sendiri, menunjukkan dia tidak terlalu paham dalam hal ini. Ini namanya kalau di dunia akademik ada perdebatan, ada polemik. Ya Ibnu Sina kan punya konsep metafisikanya sendiri, punya konsep tentang alamnya sendiri yang memang berbeda dengan Ar-Razi. Tapi dua-duanya tokoh besar, punya sumbangan besar untuk peradaban ini. Jadi ya biasa saling mengkritik gini, tapi kan tidak saling maki-maki, tidak saling bunuh-bunuhan. Sehat. Jadi tambah berdebat, tambah pinter. Selesai berdebat, wawasan tambah, bukan emosi yang tambah. Ya, kadang-kadang kan orang debat itu terus ngamuk, gegeran, nambah musuh. Nah berarti masih belum bisa berdebat yang baik. Makanya kalau dalam Al-Quran itu
yang diberi kata-kata ihsan jidal, wajadilhum billati hiya ihsan. Bukan mau idho hasanah billati hiya ihsan. Kalau mau idho itu biasanya simpel, satu arah. Begitu debat, yaitu perlu kesiapan emosi. Kalau tidak siap emosi, tidak usah debat. Jadi boleh nanti kalau kalian nyalon presiden, wah saya tidak siap emosinya, saya tidak siap debat. Tidak apa-apa, karena debat memang butuh siap emosi. Kalau tidak, ya nanti hasilnya konflik. Kalau konflik tidak produktif, tidak membuahkan sesuatu yang baru. Dulu kita pernah ngaji cara berdebat yang baik. Oke, kita lanjutkan. Semoga masih kuat ya. Nah, setelah ini kita ngambil isu-isu yang berbeda saja. Kalau yang ini kan yang kontroversial. Sekarang kita ambil yang biasa-biasa, yang mungkin kita semua sepakat dengan itu. Ini referensi paling banyak kita ambil dari Tibbur Rohani. Meskipun tetap corak akalnya sangat kuat kalau di Ar-Razi. Sekarang kita lihat ya, etika. Ar-Razi dalam hal etika menarik. Beliau menganggap ideal etik adalah ta'dilul af'al an-nufus. Keseimbangan perilaku jiwa. Jadi keseimbangan jiwa. Keseimbangan itu, jiwa itu kan banyak bagiannya. Ada hati, qalb, ada nafsu, ada akal, ada emosi, dan lain sebagainya. Allah menganugerahi sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada gunanya, termasuk nafsu dan lain sebagainya. Maka gunakanlah semua itu secara seimbang. Itu yang disebut ta'dilu af'alin nafs. Nafsu ya penting juga, tapi penuhi secara seimbang saja, sesuai kebutuhan. Hati juga begitu, akal juga begitu. Semuanya harus kita kelola secara seimbang. Ar-Razi agak mengkritik Sokrates. Teori-teorinya Sokrates terlalu spiritual, kurang manusiawi. Jadi membuat orang agak lari dari realitas, hidup di ranah itu tadi, ideal-ideal spiritual. Ya yang bisa mengikuti Sokrates mungkin orang tertentu yang level spiritualitasnya sangat tinggi. Kalau kalian ketoke ya ora iso. Jadi agak abstrak, metafisik, spiritual Sokrates. Beliau mengkritik juga Plato. Kalau Plato terlalu idealis. Ya Plato memang teorinya yang paling terkenal ya tentang idea. Hidup ini sebenarnya palsu. Hidup ini tidak asli. Yang asli itu ranah idea, yang sifatnya ideal. Kalau saya lihat manusia, lihat kalian, itu kan ini ada yang rambutnya panjang, ada yang gundul, ada yang rambutnya cepak. Semua tak sebut manusia. Ada yang jelek, ada yang ganteng, semua tak sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep sempurna tentang manusia di kepala saya. Itu yang disebut ideal. Nah, yang faktual ini, itu pasti representasi dari yang ada di kepala saya, dan bentuknya pasti tidak sempurna. Itu Plato. Kalau saya lihat satu, ini kan tidak ada orang yang perfect bentuknya sempurna, tidak ada. Selalu ada kurangnya. Ya benar sih rambutnya gondrong, yang sini gundul, tapi yang sini agak begini, yang situ agak begitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagi saya manusia. Mungkin ada difabel misalnya yang nyun sewu kakinya satu misalnya, kakinya hanya satu, tapi tetap saya anggap manusia. Kenapa? Di kepala saya sudah ada konsep ideal tentang manusia. Dan ya meskipun kurang satu tetap saya anggap manusia, tapi itu tidak sempurna. Semua yang dalam realitas tidak sempurna. Maka konsep etiknya Plato ya cenderung idealis, kata Ar-Razi. Kalau Aristoteles kebalikannya, terlalu realistis, biologis. Nah, semoga nanti teman-teman digali lagi ya. Ini kan tiga
sumber filsafat barat, Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, etikanya Ar-Razi ini, beliau memuji hidup yang seimbang, yang utuh, menghindari dari yang berlebihan. Kan sering saya jelaskan, baik dalam tradisi Islam maupun tradisi Barat ada pandangan ciri-ciri perilaku yang tidak ideal itu berlebihan. Berlebihan itu mungkin kalau pakai bahasa Jawa, yang ngono tapi ya ojo ngono. Itu berarti tidak boleh berlebihan. Itulah. Yo belajar tapi yo jangan kok hidup itu isinya belajar terus, ya ngopine kapan, nongkrongnya kapan. Yo ada sampainya. Itu maksudnya ngono yo ngono, ning ojo ngono. Nah, Ar-Razi juga begitu. Cirinya hidup ideal itu yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan. Yang berlebihan apapun itu pasti jelek. Tidak hanya berlebihan dalam hal keburukan, bahkan kebaikan pun kalau berlebihan kan jadi jelek. Cakep itu kan bagus, tapi terlalu cakep kan jelek. Wah, kamu terlalu ganteng sih, itu kan jelek rasanya, tidak ideal lagi. Soleh itu bagus, tapi kalau kamu ada orang bilang padamu, kamu terlalu soleh, nah, itu kan rasanya tidak pas juga. Soleh ya soleh, tapi ya tidak gitu-gitu amat. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Itu etik untuk tidak berlebihan. Baik itu kan ideal, tapi terlalu baik kan tidak. Makanya kalian kalau nembak orang yang kamu taksir terus ditolak, kadang kan alasannya kamu terlalu baik buatku. Ya, karena terlalu baik tidak ideal. Wes biasa saja yang baik gitu aja. Jadi ternyata dianggap terlalu baik itu alasan untuk nolak kamu. Berarti baik itu kan terlalu baik, berarti kan tidak pas. Ya. Ayo penuhi tuntutan kemanusiaanmu, termasuk nafsu dan lain sebagainya, tapi yang pas. Nah, oke. Yang bisa ketemu pasnya hidup yang utuh seimbang itu siapa? Para filosof. Jadi para filosof itu kan yang mampu berefleksi, yang mampu menemukan keadilan, menemukan kebaikan. Hiduplah secara filosofis. Ya meskipun kamu tidak berani menyebut dirimu filosof, tapi hidup secara filosofis itu hidup yang reflektif, menemukan titik bijaksana, menemukan hidup yang utuh dan seimbang. Ya dunia, ya akhirat. Ya ibadah, ya santai. Ya kerja, ya libur istirahat. Ini seimbang. Nah, menemukan titik-titik batas ini penting orang ngerti filsafat, bisa berpikir reflektif. Jadi kapan saya harus tidur, kapan harus bangun, kapan medsosan, kapan membaca dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pas ya itu tadi, wah ini terlalu banyak medsosannya, males membacanya. Terus kamu alasan, kan medsos juga dibaca Pak, sama-sama membaca. Jadi dasar etiknya Ar-Razi ini keseimbangan jiwa yang itu adanya dalam hidup seimbang yang dimiliki oleh para filosof. Terus beliau juga mengkritik kalau seseorang kalah oleh nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu sebenarnya alamiah, berarti setiap orang ya punya nafsu. Sayangnya, ya setiap orang punya nafsu ya. Bentuknya apa? Sebelum sayangnya, bentuknya dulu. Dorongan biologis dan psikis untuk mencari kesenangan dan kelezatan tanpa pertimbangan. Itu nafsu. Jadi ketika kalian ada dorongan biologis maupun psikis, ya mudahnya ingin ini, ingin itu,
yang itu tidak diwarnai oleh daya pertimbangan yang rasional, itulah nafsu, kata Ar-Razi. Jadi kamu tidak mikir, kenapa sih kok kamu pengen kawin sama dia, pokoknya saya seneng mbak jatuh cinta. Tidak bisa dijelaskan. Ini kemungkinan nafsu, tidak punya alasannya. Nah, jadi dia tidak sadar konsekuensinya apa, dasarnya apa, dia tidak punya. Pokoknya terdorong saja ingin itu. Itu berarti nafsu. Tapi ini alamiah, normal. Yo, komponen hidupnya manusia itu ya memang antara lain nafsu, dorongan, keinginan tadi. Nah, karena itu jangan disalahkan nafsu itu. Wajar kok orang ingin seneng, ingin lezat, ingin nikmat, gitu loh. Selama kita masih waras kan kita ingin senang. Tapi kan ada Pak orang itu yang lari dari dunia kemudian menyendiri. Ya mungkin itu pilihannya yang membuat dia senang itu. Nah, yang beda dengan kalian, senangnya dibandingkan mereka. Jadi sama saja, dorongannya dorongan hasrat, keinginan atau nafsu. Nah, keutamaannya nafsu terletak pada ketika akal hadir, rasionalitas hadir, mengendalikannya. Kalau tidak bisa dikendalikan, akalnya kalah, ya manusianya jadi bahaim, bahima, jadi binatang. Jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akalnya atau jiwa rasionalnya. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, ini menarik ya. Itu makanya tuduhan-tuduhan ateis, mulhid itu terus mungkin perlu diteliti kembali. Tulisan-tulisan beliau kok rasanya agak kontradiktif. Misalnya Ar-Razi mencontohkan bahayanya minum khamr. Minum khamr itu kan rusaknya double. Dia merusak akal sekaligus melanggar ajaran agama. Agama melarang, akal juga kalau mengkonsumsi itu dia jadi rusak. Nah, ini berarti apa? Kalau orang minum khamr berarti yang menang nafsunya. Akalnya kalah, agamanya kalah. Ya mungkin kalian, saya tidak pernah kok Pak minum khamr, paling ya bir dikit-dikit, paling ya podo wae. Jadi saya kaya Pak, masak khamr, wine lah Pak, misalnya. Yang berefek memabukkan kan haram, merusak akal dan nabrak norma agama. Meskipun namanya bir, karena bir itu kan dalam bahasa Arab baik. Iya, bahasa Arab bir itu kan baik. Di tempat saya ada masjid di Mojokerto, ada masjid besar sekali, namanya Al-Birru. Luar biasa ya, kebaikan, karena memang masjid itu yang bikin pabrik bir. Jadi unik ya, pabrik bir bikin masjid Al-Birru namanya, tapi masjidnya megah. Nah, itu salah satu, yaitu karena hubungannya sama ini ya. Jadi yang penting khamr itu dan kawan-kawannya ketika itu merusak akal, itu sebenarnya ruginya double. Akalnya rusak, agamanya diterjang. Ini menurut Ar-Razi ya, menunjukkan bahwa nafsu yang menguasai diri kita. Siap-siap saja, kata Ar-Razi, ketika kita mengalahkan akal termasuk melanggar ajaran agama, akan ada efeknya yang itu destruktif, menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati.